Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan siswa-siswi semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat untuk belajar serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk pertemuan kita kali ini masih mengenai sistem peredaran darah pada manusia, yaitu untuk penggolongan darah. Tentunya tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana penggolongan darah pada manusia. Baiklah siswa-siswi semuanya, marilah kita ikuti pembelajaran kali ini. Baik kalian benar-benar mendapat ilmu dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Golongan darah. Kita telah mengenal beberapa sistem penggolongan darah, misalnya sistem AB0 atau ABO dan resus atau RH. Dasar penggolongan darah adalah adanya aglutinogen atau antigen di dalam sel darah merah dan aglutinin atau antibodi di dalam plasma atau serum. Aglutinogen adalah zat yang digumpalkan, sedangkan aglutinin adalah zat yang menggumpalkan. Dr. Landsteiner merupakan penemu sistem ABO atau AB0. Dalam sistem ABO ada tidaknya antigen tipe A dan B di dalam sel darah merah, menentukan golongan darah seseorang. Sistem tersebut mengelompokkan darah manusia menjadi 4 golongan, yaitu A, B, AB, dan O. Oke, kita lihat satu persatu mengenai sistem golongan darah ini. Yang pertama, golongan darah A. Apabila eritrosit seseorang mengandung aglutinogen A, sedangkan plasma darahnya mengandung aglutinin beta atau anti-B, maka orang tersebut bergolongan darah A. Kemudian golongan darah B, yaitu apabila eritrosit seseorang mengandung aglutinogen B, sedangkan plasma darahnya mengandung aglutinin alfa atau anti-A, maka orang tersebut bergolongan darah B. Dan yang C, golongan darah AB. Apabila eritrosit seseorang mengandung aglutinogen A dan aglutinogen B, sedangkan plasma darahnya tidak mengandung aglutinin, maka orang tersebut bergolongan darah AB. Golongan darah O atau 0. Apabila eritrosit seseorang tidak mengandung aglutinogen, sedangkan plasma darah mengandung aglutinin alfa dan aglutinin beta, maka orang tersebut bergolongan darah O. Penggolongan darah ABO berperan dalam transfusi darah. Transfusi darah merupakan proses pemindahan darah dari orang yang sehat ke orang yang sakit. Orang yang penerima darah disebut penerima atau resipien. Adapun orang yang memberikan darahnya disebut pemberi atau donor. Hal yang harus diperhatikan dalam transfusi darah yaitu jenis aglutinogen donor dan aglutinin resipien. Aglutinin memiliki kemampuan untuk menggumpalkan eritrosit. Jadi, apabila darah donor tidak sesuai dengan resipien, maka aglutinogen donor akan bercampur dengan aglutinin resipien yang mengakibatkan darah resipien menggumpal. Darah donor yang bercampur dalam tubuh resipien akan dianggap sebagai antigen oleh tubuh. Seseorang dengan golongan darah O disebut donor universal karena darahnya dapat ditransfusikan kepada semua golongan darah, yaitu sistem ABO. Adapun golongan AB disebut
sebagai resipien universal karena dapat menerima darah dari semua golongan darah. Namun, pada prakteknya hal tersebut jarang dilakukan karena kemungkinan adanya ketidakcocokan darah di luar sistem ABO ini. Nah, kita lihat juga antigen lain dalam sel darah merah yang penting untuk menentukan golongan darah adalah faktor RH atau rhesus. Disebut demikian karena serupa dengan antigen yang dimiliki oleh kera rhesus. Ada dua golongan antigen, yaitu RH+ atau RH positif yang berarti mengandung faktor RH. Sedangkan RH- atau RH negatif berarti tidak mengandung faktor RH. Untuk menguji golongan darah sistem rhesus seseorang, darahnya dicampur dengan antibodi anti-rhesus. Jika terjadi aglutinasi, maka berarti golongan darahnya RH+. Reaksi aglutinasi juga dapat terjadi pada ibu bergolongan RH- yang mengandung janin bergolongan RH+. Faktor RH janin kemungkinan diwariskan dari bapaknya selama kehamilan. Beberapa sel darah merah janin masuk ke dalam sel ibu. Akibatnya, tubuh ibu mengeluarkan zat antibodi untuk melawan faktor RH dari janin. Antibodi tersebut selanjutnya dapat masuk ke dalam aliran darah janin dan mengakibatkan kerusakan sel darah merah. Kondisi ini disebut eritroblastosis fetalis. Eritroblastosis fetalis biasanya tidak terjadi pada kandungan pertama, asalkan si ibu belum mempunyai antibodi, tetapi muncul untuk kandungan janin bergolongan RH+ selanjutnya. Baiklah, demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan siswa-siswi paham dengan semua yang telah kita pelajari. Oke, untuk mengetahui apakah benar-benar paham, maka ibu akan memberikan tugas-tugas pada kalian. Tugasnya yaitu berikan ciri-ciri atau karakter masing-masing golongan darah pada sistem ABO atau AB0. Kemudian, apakah perbedaan antara resipien dan donor? Serta yang ketiga, apa yang dimaksud dengan transfusi darah? Dan jelaskan ciri-ciri janin yang mengalami eritroblastosis fetalis. Baiklah, demikian pertemuan kita kali ini.